Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Venus TV akan menemani adik-adik menjalankan ibadah puasa. Menyimak cerita Islami bergambar yang akan disampaikan oleh Kang Endi. Untuk acara selengkapnya, yuk saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear all, apa kabar sahabat Venus TV? Dan apa kabar Bunda serta Dinda yang ada di mana saja di seluruh Nusantara? Nanti di bagian akhir Om Edi akan salam-salaman, greeting, dan memberi kabar terhadap beberapa adik-adik yang sudah merequest untuk gambar-gambar tertentu. Nah, kali ini kita langsung saja akan menggambar sequel urutan dari 1, 2, 3, 4. Kemudian bukan hanya membentuk angka-angka tertentu menjadi binatang tertentu, melainkan dikisahkan, diceritakan, dan diinformasikan. Karena dalam menggambar ada yang disebut dengan kecerdasan kinetik, yaitu kecerdasan gerak, dan kecerdasan naturalis atau kecerdasan mengenali objek-objek yang ada di alam raya ini. Kita mulai dari angka 1. Biar cepat dan segera saja. Oke, angka 1, jika adik-adik sudah bisa langsung menebak. Ini posisi Om Edi di sini ya. Ini ada salah satu binatang yang sebetulnya bukan predator, bukan makhluk pemangsa, tetapi sangat ditakuti, sangat disegani karena dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mekanisme pertahanan tubuh yang sangat luar biasa. Hewan-hewan lain akan ketakutan. Kemudian ini masih angka 1. Angka 1-nya di mana yang ini? Kemudian angka 1 yang lain adalah, nah ini akan dikisahkan dalam cerita Al-Quran. Ini juga hewan ini disebut. Oke, kalau sudah bisa menyebut adik-adik silakan saja. Nah, ini Al-Quran memang menyebut beberapa nama hewan, tetapi untuk teladan ya, untuk contoh seperti hewan ini misalnya. Nah, di Al-Quran disebut dengan surat An-Nahl ya. An-Nahl gitu, atau bee dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik, salah satu keistimewaan dari tawon ini ya, bee ataupun Nahl ini atau lebah, dia adalah selalu menyerap makanan-makanan yang baik, saripati yang baik atau halal, suci dan bersih, dan kemudian juga menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu kotorannya menjadi madu. Intinya adalah keteladanan dari tawon ini, seseorang yang akan berbuat baik juga harus bersumber dari makanan ataupun sesuatu yang diserap dengan cara-cara yang baik. Nah, kita juga sebagai muslim harus percaya pada hadis bahwa khairunas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini angka 1. Sebetulnya masih ada angka 1 sama surat Al-Ankabut juga, yaitu tentang laba-laba. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Tadi, selain menceritakan objek dan gambar, Om Edi juga akan mengisahkan, akan menceritakan, dan akan mengambil saripati ataupun hikmah dari gambar-gambar yang kita bikin. Oke, angka 2. Ini adalah binatang ataupun hewan yang sangat legendaris. Dalam berbagai agama-agama besar di dunia, bahkan di berbagai negara, dia menjadi lambang. Di negara kita, misalnya kita mengetahui bahwa ada burung Garuda ya. Sebetulnya itu adalah burung-burung mitologis atau hanya kisah. Nah, konon dalam kitab Sutasoma disebutkan bahwa burung Garuda ini adalah kendaraan dari Dewa Wisnu. Dengan keteladannya adalah dia melindungi dan kemudian sangat kuat sebagai bahan perlindungan. Makanya diadaptasi oleh bangsa kita menjadi burung Garuda sebagai lambang negara. Tetapi bukan hanya Indonesia ternyata. Thailand, kerajaan Thailand juga Amerika Serikat memakai lambang burung ini. Tetapi dalam Islam, dalam Al-Quran juga ada kisah tentang burung hudhud. Kalau adik-adik pernah mendengar, ini sekedar mengingatkan atau menyegarkan kembali ingatan adik-adik, ada burung hudhud yang kurang lebih sama mirip bentuknya dengan burung Garuda kalau kita mengambil kisah-kisah tertentu. Nah, burung hudhud ini adalah burung yang sempat tertinggal hadir ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman, tetapi dia memberikan alasan yang jelas bahwa Nabi Sulaiman ketika memanggil, kenapa kamu terlambat? Burung hudhud menjawab, wahai rajaku, saya tertinggal karena saya melihat sebuah kerajaan yang sangat besar dan kaya raya dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaan itu adalah kerajaan Saba, adik-adik pasti ingat, dan ratunya adalah Ratu Balkis. Nah, kemudian keistimewaan burung hudhud ini, adik-adik mungkin tahu, tapi sekalian Om Edi ceritakan bahwa yang pertama kali membawa pesan teks kata-kata bismillah atau lafaz bismillah itu justru Nabi Sulaiman melalui surat yang dia kirim dititip untuk Ratu Saba
Dan membawa surat itu bunyi pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, burung hudhud. Oke, ini angka 2. Kita lanjut ke angka 3. Oke, sambil Om disalam-salamin ya, apa kabar buat Atiyah, Ibu Menteri yang di Gorontalo, putri dari Mbak Femi Udoki, kemudian juga buat Malika, Dede Malika, putri dari Pretima Monto di Manado, kemudian juga untuk Dea dan Dita di Jakarta, putri dari Dr. Lina. Oke, sekalian kita konsentrasi ke angka 3. Angka 3, adik-adik jangan fokus ke gambarnya ya, harus bagus, harus sempurna, harus mulus, tidak begitu. Yang penting adalah tadi yang Mami diceritakan bahwa dalam menggambar ada potensi kecerdasan yang digali, yaitu kecerdasan kinetik, kecerdasan gerak, atau kecerdasan naturalis, yaitu mengenali objek, hewan, atau makhluk ciptaan Allah. Itu juga penting. Banyak 10 kecerdasan yang bisa diperoleh oleh adik-adik melalui menggambar. Nanti Om diceritakan satu persatu. Ini adalah ikan arwana yang hidup di sungai Amazon di Brasilia. Tetapi banyak fakta yang keliru tentang ikan arwana. Orang ketakutan gara-gara sebuah novel yang ditulis oleh Theodore Roosevelt, The Journey of Brazilian. Dia menceritakan bahwa ikan ini sangat buas, predator, memangsa manusia, segala macam. Padahal tidak. Yang terjadi sebetulnya memang betul. Faktanya ikan ini memiliki gerigi yang sangat tajam, yang sangat kuat. Jauh lebih kuat yang keramannya dari anjing pitbull, anjing herder, segala macam. Tetapi sesungguhnya dia bukan predator. Dia hanya memangsa hewan yang sudah mati. Jadi keliru itu kalau dia menyerang orang-orang di pantai segala macam, itu fakta yang berlebihan. Nah, dalam Al-Quran kita akan membuat gambar hewan yang bersumber dari angka 3. Maaf, Om Endi agak susah. Kita lanjut. Adik-adik mungkin bisa langsung menebak. Ya. Ya, sekalian Om salam-salaman juga untuk Cika, Naila, dan siapa satu lagi ya? Rila, putri dari Bang Jajuli Abdillah, anggota DPRD Provinsi Banten. Kemudian juga buat Fatih Ajam, putra dari Mas Kurnia di Palembang. Kemudian juga buat teman-teman yang lain ada Aimsa Pakaya, kemudian Afika Pakaya dan Aimsa Pasyak, putri dari Dr. Taufik Pasyak, ahli neurosains ataupun ahli ilmu otak di Manado sana. Nah, dalam hewan ini kita ketahui bahwa kejadian tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu. Ketika di dalam perut ikan hiu atau paus, Nabi Yunus menyatakan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu doa yang paling terkenal dari Nabi Yunus ketika di perut hiu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi disitulah hikmahnya, bukan hanya membuat angka, bukan hanya membuat gambar, tetapi kita bercerita, berkisah, dan memetik pelajaran-pelajaran tertentu. Ya, itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.